Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukurillah wa salamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dumateng Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Kecamatan Gatak mangkel hormati. Dumateng para rawuh kakung Selamat Putri keluarga ageng Pasukatan Muhammadiyah Kecamatan Gatak ingkang kula hormati dan sedaya mugi tansah dipun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian rutin wonten ing Ahad kaping 3 kita mulai kang pausan basmalah sesarane. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun kajian dipun mulai dengan doa dumateng para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di majelis ini untuk mengikuti kajian rutin setiap Ahad ketiga. Yang dibahas adalah kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini para ibu dan bapak, kita sampai pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, hadisnya lumayan panjang. Hadis yang ke-6 ini lumayan panjang. Nanti ada lagi yang lebih panjang, Mas. Ini nanti dihafalkan atau bagaimana? Di akhir tahun ada ujian. Diamalkan. Ujiannya hafalan hadis. Paling hafal innamal a'malu binniyat. Baik, ibu-ibu dan bapak, mari kita mulai. Ini di hadis yang ke-6. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Ubayd bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi Az-Zuhri. Ini panjang banget ya Pak, karena memang nasab itu begitu. Nasab itu kalau di Arab ini ada ilmu nasab. Ilmu nasab itu yang ulama Indonesia yang menguasai itu Ustaz Adi Hidayat.
Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian, kalau suruh mengurutkan ke atas itu sampai ke mana? Simbah. Simbah masih apal namanya? Ini jarang yang bisa sampai ke, apalagi kalau ibu-ibu bisa mengurutkan sampai ke Nabi Adam, itu luar biasa. Ya, gitu. Dari Abu Ishaq itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaid bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Ilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri, ahadil asyaratil mashdudi lahum bil jannati. Itu termasuk 10 orang yang masuk surga tanpa, yang dijamin masuk surga. Pada suatu ketika Rasulullah menyampaikan 70 orang sahabatnya masuk surga tanpa hisab. Nah, salah satu nanti yang bertanya itu namanya Ukasah. Ya, jadi disampaikan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini Ukasah langsung menunjuk tangan. Apakah saya termasuk itu ya Rasulullah? Terus Rasul jawab, iya kamu termasuk. Yang sebelahnya, saya termasuk juga Rasulullah. Oh, kamu kedisian sama Ukasah. Itu apa tandaannya Rasulullah itu seperti itu. Ukasah itu Pak Ibu, ini ya sama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang ketika Rasulullah sakit keras, ya, sudah di akhir wafat beliau itu. Ketika Rasulullah minta ditagih, siapa yang punya hutang sama saya silahkan. Yang maju ya Ukasah itu, yang maju Ukasah. Jadi di saat yang lain itu merasa sayangnya terhadap Rasulullah seperti itu karena posisi sakitnya, ini Ukasah kok malah nagih gitu. Apa tagihannya Ukasah? Cambuk. Jadi Rasulullah menyambung Ukasah, sekarang minta ditagih gitu Rasulullah, mau dicambuk. Wah, Umar marah itu. Tapi kemudian silakan, dipersilahkan, dan ketika Ukasah siap, Rasul siap, Ukasah masih bilang, dulu saya kecambuknya itu pas tidak pakai baju ya Rasul. Ya, Masya Allah. Ya Rasulullah buka baju. Dulu buka baju bukan dicambuk, tapi kemudian dipeluk. Ya, dipeluk. Beliau menyampaikan, semoga kulit saya ini tidak terpisah dengan kulit wahai baginda Rasulullah. Ini itu Ukasah. Nah ini Ibu dan Bapak, Sa'ad bin Abi Waqqas itu ahadil asyaratil masyhudi lahum bil jannah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Qala, dia berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatul wada' min waja'in ishtadda bi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas itu pada tahun ketika beliau haji wada. Sementara kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas itu min waj'in ishtadda bi. Kondisinya sakit keras. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit keras. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja'i ma taro. Wahai Rasulullah, aku ini sakit yang sudah sangat parah, sebagaimana engkau lihat.
wa ana zumalin wala yarisuni illa ibnatun li, dan aku punya banyak harta. Aku punya banyak harta dan tidak ada yang menjadi pewarisku kecuali seorang anak perempuan. Afatasaddaqu bisulusai mali, bolehkah aku ini bersedekah ya, bisulusai mali, 2/3 dari hartaku. Jadi punya banyak harta, saat ini akan bersedekah, sedekahnya 2/3 hartanya. Rasul menyatakan, lah jangan. Kultu fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu setengah. Kalau begitu setengah, wahai Rasulullah. Faqala la jangan. Kultu fasulusu ya Rasulullah, kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Rasul kemudian menjawab as-sulusu was-sulusu kasirun au kabirun. Kalau 1/3 bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab, ya 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu banyak atau besar. Innaka intazara warasataka agniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafuna nas. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan pewarismu dalam kondisi kaya, itu jauh lebih baik dibandingkan min antadzarahum, dibandingkan dengan meninggalkan mereka itu alatan itu miskin. Jadi meninggalkan pewaris itu dalam kondisi kaya jauh lebih baik dibanding dengan meninggalkan pewaris itu dalam kondisi yang miskin, ya takaffafunan nas, yang kemudian karena miskinnya itu sampai meminta-minta kepada Nah, sampai di sini ibu-ibu dan bapak, pelajaran yang bisa kita ambil adalah satu, berkaitan dengan wasiat. Ini Bapak Ibu, berkaitan dengan wasiat. Kalau Bapak Ibu wasiat, maka wasiat itu tidak boleh lebih dari seperti. Yang kedua, wasiat harta itu tidak untuk anak-anak. Jadi bapak-bapak nanti wasiatnya untuk anak, itu tidak. Jadi wasiat itu tidak untuk anak. Kalau untuk anak apa Pak? Warisan. Kalau sebelum meninggal namanya hibah, kalau setelah meninggal namanya waris. Ada ya? Nah, ini banyak orang yang kemudian wasiat, tapi wasiatnya kepada anak. Yang terjadi nopo? Nah, setelah bapaknya atau ibunya meninggal, jadilah jadi tidak akur. Kok wasiat kok nih anak baru? Nah, terus yang anak ragil gitu. Nah, wasiat kok nih anak lanang, anak wedok gitu. Kemudian ibu-ibu dan bapak, dalam hal pembagian waris harta tadi, maka ada beberapa tahapan. Seorang yang meninggal dunia, terus kemudian ia meninggalkan harta ini namanya tirkah. Harta ini namanya tirkah, harta yang ditinggal.
Nah, harta tirkah itu, Ibu dan Bapak, tata laksananya ada 4. Ya, tata laksananya ada 4. 1 untuk pengurusan jenazah, sewa kajang, kursi, gitu. Sound system. Oh, snack ya, takziah dan snack. G. Nopo kacu. Mori. Ya, mori dan sewa bulan kalau dia ngantar sama saya. Dan seterusnya. Jadi pengurusan jenazah. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, hutang. Hutang itu nomor 2. Makanya kalau ada yang sambutan mewakili keluarga, itu disampaikan pilih wonten sanggeman, Bapak Ibu agungan sanggeman pun ikhlasaken nggih gitu. Jangan dengan nggih. Oke, jangan. Oke, kalau yang sanggeman urusan kali keluarga ahli waris. Tapi kalau diikhlaskan nggih, nggih saya mau. Boleh. Ikhlaskan. Boleh. Karena hutang piutang itu hak adami yang itu tidak gugur sampai akhirat. Jadi makanya hutang piutang itu hati-hati, Pak. Ini padahal ada orang yang hobinya utang. Kira teko. Wah, dengar dhewe kula, Pak. Gitu dia kula ngarep dhewe iki. Jadi begitu. Pinjol ya. Wah, kalau pinjol. Hati-hati. Mencekik gitu. Jadi kalau utang piutang, makanya itu Pak Ibu-ibu, kalau bapak-bapak ditanya ayat paling panjang saat dunia ini, ayat paling panjang itu ayat apa? 282 Al-Baqarah. Jadi bapak-bapak coba. Nanti kalau bapak-bapak diminta imam, kemudian ibu-ibu request, Pak, bener kata-kata ayatnya yang setunggal ayat mawon. Itu ayat Al-Baqarah 282 itu sak kebet itu. Sak halaman, Pak. Itu tentang apa? Tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Itu tentang ayat hutang piutang. Sampai kemudian nanti kalau nanti kira-kira ditagih angel, ini ada orang biasanya nih Pak Ibu. Biasanya kalau ada orang utang itu, kalau mau utang itu Pak. Wah, DP. Tapi begitu ditagih hutang lebih galak daripada nanti sampai kalau kira-kira angel ditagih, angel ini angel ditagih, ya sudah diikhlaskan, ya diikhlaskan saja. Itu amalan luar biasa. Kalau di dalam ayat ini, itu amalan yang luar biasa. Makanya tadi gue pilih bapak-bapak, ibu-ibu, muazin, muaziat, wonten sangguman, dipun ikhlasaken nggih. Terus nggihnya kali deket. Yang ketiga, 1 pengurusan jenazah, 2 hutang, 3 wasiat. Kalau wasiat untuk orang lain, Pak, misalkan ini harta punya harta, wasiat untuk masjid. Nah, itu wasiat untuk TPQ, wasiat untuk organisasi. Nah, itu boleh. Baru setelah pelaksanaan wasiat, nanti tidak semua wasiat bisa dilaksanakan Ibu. Ya, kalau wasiatnya itu wasiat yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis gugur. Nah, ini ada bapak-bapak menjelang sakit itu, kemudian dia wasiat, sesungguhnya aku meninggal,
kayak enek umplung. Umplung lah, umplung gue mau toko ke kebo belahan nenggon perapatan. Nah, ini tidak dilaksanakan. Dan cara mati-mati wong ya. Wah. Kalau itu saya nggak tahu. Nah, kalau untuk kurban gimana? Boleh. Itu anak yang belum sasuna aku meninggal, tancaki oleh belikan sapi, kambing, gue kurban. Nah, itu masih ya, bisa dilaksanakan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, baru yang keempat itu dibagi waris. Jadi dibagi waris. Jadi waris itu setelah 3 hal ini dilaksanakan, Pak. Tapi yang terjadi di masyarakat, pun itu Bapak Ibu suka langsung komentar gitu nanti ya. Iya. Wong jenazahnya belum diangkat kayak us tanya-tanya sertifikat. Sertifikat ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu di dalam tata laksananya. Kemudian Ibu dan Bapak rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innaka intadara warasataka ahniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nas. Kamu itu meninggalkan pewarismu, penerusmu itu dalam kondisi kaya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kamu meninggalkan pewarismu itu dalam kondisi yang miskin. Sehingga ini kalau punya harta tidak disedekahkan semuanya, tetapi ya, sepertiganya tadi adalah untuk pewarisnya. Ini berkaitan dengan atau bersambung dengan ayat ke-9 surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ti'afan khafu 'alaihim. Wal yahshal ladzina la taraku, dan hendaklah setiap diri kita ini merasa khawatir. Law taraku, kalau khawatirnya kalau meninggalkan di belakang mereka itu ya dzurriyyatan ti'afan, keluarga yang lemah. Keluarga yang lemah. Keluarga yang lemah ini atau anak keturunan yang lemah ini, Ibnu Katsir menyebutkan lemah ini dalam 2 hal, Bapak Ibu. Satu, lemah dalam hal harta. Yang kedua, lemah dalam hal akidah. Akidah. Betul akikoh. Ya, keimanan. Jadi waliyahshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Lemah, merasa khawatir kalau meninggalkan di belakang mereka itu ya, keluarga, anak keturunan dia lemah. Lemah itu lemah dalam hal harta dan lemah dalam hal akidah. Lemah dalam hal harta, Ibu dan Bapak, nanti ada hadis kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Jadi fakir dengan kafir sama-sama itu. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Nah, sekarang sudah terjadi, Pak, banyak. Ya, banyak terjadi orang pindah agama gara-gara lemah dalam hal ekonomi. Diiming-imingi setiap bulan dapat pasokan sembako full, habis itu nanti masih ada asupan-asupan yang lain, terus kemudian ya akan sangat mudah untuk pindah murtad. Demikian pula dengan hal akidah, saudara sekalian. Kalau lemah dalam hal akidah ya
sama saja akan sangat mudah untuk berpindah. Nah ini yang kemudian dikhawatirkan. Ya. Nah, jadi maka oleh karena itu Rasul berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, innaka intazaka warasataka agniya khairun min antazarahum alatan yatakaffafun nas. Ya, mereka itu minta-minta, ya, minta-minta kepada manusia. Sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih waktu setengah jam ini untuk tanya jawab. Monggo Pak. Biasanya kita harta yang untuk pengurusan jenazah itu biasanya diambil dari sumbangan kota itu kartu hukum. Ini hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewa kajang, sound system, dan lain-lain itu dibayar setelah selesai semuanya dan kotaknya dihitung isinya, terus dibayarkan pakai itu, boleh nggak? Boleh. Hanya saja kita ini kadang-kadang terbalik. Terbaliknya begini. Kalau ibu dan bapak jagung dengan takziah, itu sumbangannya banyak mana? Enggak, saya pikir hanya di sana-sana itu. Ternyata sini juga sama. Oh, sama ini ya. Yes. Kalau jagung tulisi. Takziah? Ya, bukan 2.000. Jadi konangan. Nah, maka ibu ya minimal imbang lah, mendekati. Kalau kita ini nyumbang pas takziah itu ya minimal agak mendekati. Karena kadang-kadang kalau jagung pun lihat-lihat yang punya gawe ya. Kalau ini rodo ya rodo akeh. Nah, ini nek tonggone sing rasani kae ya wis biasa saja. Tanpa tonggo sing sok rasani ya. Sekedarnya saja. Jadi boleh Pak. Gitu. Bahkan sebenarnya kita ini kalau dalam hal takziah itu ya, salah satu hiburan. Nah, gitu. Menghibur orang yang keseripahan itu adalah dengan hadiah. Jadi dengan hadiah. Ya bisa jadi dengan makanan, dengan sumbangan, gitu. Ya, seperti itu. Nah itu nanti kan salah satunya meringankan. Sumbangan panjenengan kathah itu salah satunya meringankan. Ya, meringankan bagi orang yang keseripahan tadi. Penggali kubur dibayar. Bahkan tanah kapling untuk rumah masa depan 2x1 biasanya dibayar. Gitu Pak. Nah, di makam haji itu sudah berapa? 2.500.000. 3 juta sudah. Malah udah 3 juta. Makam haji itu udah 3 juta itu. Kecuali kalau yang di desa-desa barangkali masih free, masih gratis. Jadi kalau yang di sana-sana juga bayar. Nah itu kalau kemudian yang keseripahan ini mohon maaf ya, agak minus dalam hal duit dan harta barangkali. Ini gantian pengurus makam ini. Ada Pak. Dipun Bu, sumbang takziah, dipun. Kapan nomor Siti? Dulu pernah saya sampaikan pula ya, sumbangan dengan hadiah, nah, sumbangan dengan sedekah, hadiah dengan sedekah. Kalau sedekah semakin rahasia, semakin bagus.
sedekah itu semakin rahasia semakin bagus. Jadi kalau ibu bapak mau niatnya apa? Sedekah apa? Hadiah. Kalau sedekah berarti semakin rahasia semakin bagus. Makanya 2000 tanpa ada nama. Semakin rahasia. Kalau hadiah ya ada nama. Kenapa? Tahadau tahabu. Salinglah memberi hadiah akan memunculkan rasa sayang, rasa cinta. Begitu. Dibuka begitu nama, ini ada namanya gitu kan, ada duitnya begitu. Tapi bentuk saat dicatatnya ibu gitu. Atau biasanya malah catatnya ibu, catatnya Pak Anwar. Sumber balik ya. Nah ini jagungnya tahun 2000 kan 50.000 waktu itu, 50.000 tahun 2000 gimana Bu? Saya balik ke saiki 50.000. Saya udah cerita yang waktu di Wonogiri ya. Di Wonogiri kan begitu. Iya, di Wonogiri itu dicatetin. Saya jago bertiga. Saya jago bertiga di Eropa. Karena mobil kantor habis, saya pakai ambulan. Lancar Pak. Rupa-rupanya di sana itu sedang nunggu rombongan nganten. Sopir saya ini rada aneh ini. Begitu ke rumahnya malah dionek-nek. Geger sak kampung Pak. Kita lagi nunggu rombongan nganten kok malah yang datang ambulan. Tapi yang menarik bukan di situ. Begitu saya mau masukkan sumbangan itu, di situ ada petugasnya 3 orang. Rupa-rupanya apa? Tidak dimasukkan ke situ, diambil. Mungkin Pak, tak serahkan. Begitu saya serahkan, kaget saya. Kenapa? Disobek, sekul, kan? Disobek. Terus ditulis, Bapak sih kalau Anis, sumbangannya berapa gitu. Teman saya juga begitu. Saya lihatin aja gitu. Saya duduknya tidak jauh-jauh dari situ. Oh, rupa-rupanya memang begitu. Tapi yang lucu, nanti ada bapak-bapak itu bawa duit eketan itu 50.000 disekatikan, diterima. Si bapak menerimanya pirokan, selawe gue, susui. Kayak tuh. Nah itu. Oh, luar biasa. Bertiga, ketika saya pulang dibawain makanan dibungkus pakai daun jati. Jadi makanan pakai daun jati. Sampai di kantor kita buka bareng-bareng. Rupa-rupanya isinya beda Pak. Ada makanan, nasi dan sebagainya gitu Pak. Begitu saya buka, punya saya ada telurnya 2. Teman saya yang satu, telurnya 1, dan yang supir saya tadi, telurnya separuh. Oh rupa-rupanya mengikuti Timbangan. Tapi enggak usum. Enggak usum. Enggak ada, paling dibawain roti. Roti yang roti seret juga. Baik, monggo, ada lagi Pak, Bapak Ibu, atau mau tanya yang selain ini sih? Monggo Bapak. Ibu, barangkali ada yang tanya? Kalau tidak ada yang bertanya berarti tidak ada masalah ya Pak. Kalau tidak ada masalah berarti selesai. Oh tidak. Saya tak bertanya. Ini tak fenomena yang sering kita dengar ini, hampir tiap biar itu ada info kaum muslimin mesti menjadi objek pembantaian.
Ini terakhir genosida di Palestina, kita cukup prihatin. Namun kita sudah tahu dan kita yakini, mungkin bahkan harus kita yakini, di Quran surat Al-Baqarah 120 itu kan Allah sudah memberikan info bahwa mereka itu tidak akan ridho sampai engkau mengikuti agama mereka. Namun di harian kita kaum muslimin hampir tidak kita lihat adanya persiapan untuk mengatasi, istilahnya mengantisipasi makar mereka. Itu mohon ini jawaban curhat. Saya tidak tanya, curhat ini. Terima kasih. Jazakallah. Baik, 120 Al-Baqarah. Walan tardu antal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada kalian, kata Allah, ya, sampai kalian mengikuti agama mereka. Titik tekannya di mana, Pak? Titik tekannya di agama. Jadi hatta tattabi'a millatahum itu artinya sampai kalian mengikuti agama mereka. Apa yang terjadi di Palestina, terjadi di Uighur, Cina, terus kemudian Rohingya, itu muaranya di mana? Bapak Ibu, muaranya di mana? Muaranya adalah agama. Jadi di mana-mana umat Islam yang kemudian ditindas tadi itu bermuaranya adalah masalah Palestina, Pak. Palestina itu agama loh. Sehingga kalau kemudian kita melihat, terus gimana ini? Kita open donasi, PCM Batak open donasi. Ada yang nyinyir, kalau kehidupan kita aja masih sulit kok malah nyumbang rono ini. Ada yang begitu? Bukan tahu. Maka Ibu dan Bapak, kalau sudah bicara tentang agama, nanti berkaitan hubungannya nanti dengan namanya jihad. Ya. Satu ajaran, satu kata yang tidak ditemukan di agama lain adalah tentang jihad. Jihad itu apa? Membela agama. Monggo dibuka suratnya As-Saff. Ya, surat As-Saff. Surat As-Saff itu surat ayat yang ke-10 dan ke-11. Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Bapak, menyampaikannya itu bahasa ininya, iming-imingnya itu. Ya, iming-imingnya dengan perdagangan. Nah, ya, begitu dengan perdagangan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ya, satu perdagangan. Bapak Ibu, namanya perdagangan mesti ada untung dan rugi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang amat sangat pedih. Apa itu, Pak? Perdagangan itu tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, ya, wa rasulihi, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Nah, setelah itu baru wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan dengan jiwa. Ya, berjihad dengan harta dan dengan jiwa. Kalau ada muslim yang mayoritas, Bapak Ibu, kalau ada muslim yang mayoritas, maka orang di luar muslim pasti aman.
Ya. Muslim mayoritas, orang di luar Muslim pasti aman. Tapi kalau yang mayoritas non Muslim, yang Muslim minoritas aman bukan? Tentu aman. Ya itulah nanti terkait dengan bagaimana Islam agama yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, Islam sesuai dengan namanya, ya, perdamaian, kesejahteraan, ya, kenyamanan, keamanan, Islam. Ada yang mengatakan, kenapa sih orang Israel itu tidak di bumi hanguskan saja? Allah pun sangat mudah. Iya Pak, Allah itu kan sangat mudah itu. Membumi hanguskan mereka itu, melenyapkan mereka itu sangat mudah. Kira-kira jawabannya apa Pak? Ya? Jihadnya mana? Itu ladang jihadnya kita di sini. Wa tujahiduna fi sabilillah, gitu Pak. Salah guru gawe. Nah, gitu. Ya, itu ladang jihad kita. Kalau kita tidak bisa jihad dengan jiwa kita, maka kita jihad dengan harta kita. Ayo open donasi. Ya itu udah bagian dari jihad Pak. Gitu. Kalau jihad dengan jiwa tidak bisa, dengan harta tidak bisa, nah itu dengan doa selemah-lemah iman. WA ya Pak. Doanya dikirimkan via WA, dibagi ke semua grup. Palestina Pak Ibu, Palestina itu masalah agama. Ya, Palestina itu masalah agama loh Pak. Iya, kenapa? Karena Palestina itu satu, Bapak Ibu, tanah Palestina itu adalah tanahnya para nabi dan makamnya para nabi. Itu tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan rumah di sana disebut dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah rumah yang suci. Ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan masalah teritorial saja, bukan masalah bangunan saja Pak. Itu masalah agama. Itu Bapak Ibu, Rasulullah kan menyampaikan la tusaddar rihal illa salasati masjid. Kalau kita ini mau mengunjungi masjid-masjid itu, yang pokok kunjungan itu 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, wa masjidi, dan masjidku, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Kalau ibu-ibu dan bapak nanti ditanya Nabi Isa lahirnya di mana? Nabi Isa lahirnya di mana Bu? Yerusalem. Ya, Bethlehem. Ya itu berarti kita sudah kena propagandanya orang-orang Zionis itu. Nabi Isa lahirnya di Palestina. Dia kan Nabi Ibrahim ketika selesai meninggalkan siapa? Meninggalkan Siti Saron apa Siti Hajar? Sama Nabi Ismail itu ditinggal. Siti Hajar sama putranya ya, ditinggal. Nabi Ibrahim kan mukimnya di Palestina. Begitu Pak. Masjidil Aqsa itu satu menjadi tempat kiblat pertama Rasul. Sehingga nanti kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, Pak, baca di Sirah Nabawiyah, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi itu ini Ka'bah, karena Rasulullah itu Pak, Rasulullah hatinya terpaut banget dengan Ka'bah. Sehingga kalau beliau sholat itu ada di sebelah tenggaranya sini, sebelah sini beliau. Sehingga menghadap ke Baitul Maqdis sekaligus menghadap ke Ka'bah. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, tuh Ka'bah ada di selatan, Baitul Maqdis ada di sebelah utara. Bahasa kita galau. Resah itu Rasulullah itu. Karena apa? Hatinya terpaut dengan Ka'bah, sementara beliau menghadapnya ke Baitul Maqdis. Maka turunlah surat Al-Baqarah 144 itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama.
Ya, Allah itu mengawalinya dengan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu itu sering menengadah ke langit. Nah, itu bahasa kita ya tadi kan, karena galau itu tadi. Ya. Falan waliyannaka qiblatan tardha, maka pastilah kami akan alihkan kiblat yang engkau ridhoi. Fawali wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke syatral masjidil haram, tengah-tengahnya Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Ini beliau, Bapak Ibu, turun surat Al-Baqarah 144, ada yang menyebutkan para mufasir itu, ada yang menyebutkan beliau sholat zuhur, ada yang menyebutkan sholat asar, yang 4 rakaat itu. Pas dapat 2 rakaat, beliau dapat wahyu, sehingga 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, yang 2 rakaat sisanya itu menghadap ke Ka'bah. Jadi, itu di Masjid Bani Salamah yang sampai sekarang ini masjid itu disebut dengan Masjid Kiblat, Masjid 2 Kiblat. Kalau di Solo ada enggak Pak? Masjid 2 Kiblat. Masjid 2 Kiblat itu ada dekat-dekat sini itu di Pengging. Bapak itu kalau renang di Sungsang, Umbul Sungsang, itu kan ada masjid itu. Nah, itu 2 kiblat itu. Sana sama sana. Pengimamannya 2. Gitu kalau gitu ya. Karena apa? Masjidnya itu terlalu ke utara. Masjidnya terlalu ke utara. Sehingga ketika diukur arah kiblatnya malah jadi ke selatan. Hampir 45 derajat. Sehingga mungkin bapak-bapak kalau nanti sholat di sana itu batin kok malah ngidul lagi. Gitu. Ada lagi yang agak jauh itu di Kutoarjo. Di Kutoarjo itu ya sama 45 derajat. Gitu. Kemudian Masjidil Aqsa itu menjadi tempat mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mi'rajnya Nabi itu Masjidil Aqsa. Dan masih banyak hal yang kemudian berkaitan dengan itu. Nah, ibu-ibu dan bapak jangan salah, Masjidil Aqsa itu bukan yang kubahnya emas. Ya Pak, bapak-bapak jangan keliru. Masjidil Aqsa itu bukan yang kubahnya emas. Itu komplek begitu, ya komplek. Kalau ini ke utara gitu. Yang ini yang sebelah sini ini yang masjidnya kubah emas itu, ya, yang di sebelah selatannya ada kecil, kubahnya kecil. Dulu warnanya hijau, tapi sekarang sudah ada kehitaman. Itu yang Masjidil Aqsa-nya yang di mana Rasulullah Mi'raj itu di situ. Ini yang nanti dihancurkan, mau dihancurkan oleh Zionis itu yang ini. Ini kan masjidnya Umar bin Khattab. Nah, kita ini kadang keliru, dikiranya yang masjid yang kubah emas itu yang Masjidil Aqsa. Ya itu karena masuk dalam propagandanya orang Zionis. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, disinilah kenapa orang-orang non-muslim itu begitu, ya, kalau bahasa ini genosida. Genosida itu menghancurkan semua keturunan itu. Jadi bapak ibu, termasuk rumah sakit Indonesia kemarin itu. Kita kan punya rumah sakit Indonesia. Mungkin juga bapak-bapak ibu-ibu punya andil sumbangan ke sana itu. Itu bukan dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ya, Masjid Indonesia, rumah sakit Indonesia itu tidak dibuat oleh pemerintah Indonesia, tapi hasil sumbangan, hasil sedekah umat Islam Indonesia. Itu jadi rumah sakit Indonesia dibor Pak, ya dibor. Ya, jadi maka padahal dalam aturan perang itu kan, gitu Pak, dalam aturan perang itu kan tidak boleh. Rumah sakit itu menjadi tempat teraman mestinya. Tapi apa yang dilakukan? Nah, tetap ada dibor. Nah, jadi ya anehnya lagi Pak, ya aneh lagi negara-negara ya diem semua itu. Makanya ada yang mengatakan cukuplah
cukuplah Anda menjadi seorang manusia. Nggak usah pakai muslim, cukuplah Anda sebagai orang manusia gitu. Untuk bisa melihat bagaimana kejamnya orang-orang Zionis terhadap manusia yang lain. Dan perlu diingat Pak Ibu, di sana tidak muslim semua. Gaza itu tidak muslim semua loh. Di Gaza itu tidak muslim semua. Ya. Jadi gereja juga dibom. Jadi ini berarti sudah masuk ke namanya kejahatan kemanusiaan. Saya kira begitu Pak. Jadi berkaitan dengan yang disampaikan tadi, maka ya monggo nanti kalau kita ini tidak harta kita ya doa kita, ya, kita doakan saudara-saudara kita. Nanti kenapa kita mendoakan saudara-saudara kita? Kaitannya dengan namanya mahabbah. Pun habis Pak. Nah, sudah ada alarm. Hampir. Oh, hampir. Closing. Ini jamnya. Saya pikir kok dari 5:30. Moga Bapak Ibu kalau ada masih satu lagi. Satu Pak. Silakan Pak. Masih langsung saja. Kalau kita itu memikirkan tentang pentingnya jihad itu sebegitu besar, bahkan itu suatu kewajiban. Tetapi pada era pemerintahan ini yang kita dengar, saya langsung kan, pada pemerintahan ini di kurikulum pendidikan agama itu tentang jihad ditiadakan dalam kurikulum. Tujuannya apa? Kok dihilangkan kurikulum tentang jihad? Menurut prediksi itu ya pemerintah kita sebenarnya itu ya orang Islam sendiri ya, itu dianggapnya suatu perbuatan yang mengarah kepada radikalisme. Nah, ini yang perlu kita perkuat, bagaimana sikap kita, karena ini kewajiban, maka bagaimana sikap kita, kewajiban kita terhadap masyarakat untuk menghadapi ya semacam kontroversi ini Pak. Terima kasih. Ya paling tidak tahun 2024 Pak. Nanti kan ada 3 pilihan Bapak. Itu aja. Itu Pak ya. Karena ini liberalisasi terhadap ajaran Islam itu sangat kuat, termasuk dalam hal pengkaburan masalah jihad. Yang kemudian kata-kata jihad itu memang sudah lama dibuat sedemikian rupa agar kata-kata jihad ini identik dengan terorisme, jihad itu identik dengan radikalisme, jihad itu identik dengan kekerasan, jihad itu identik dengan khilafah. Nah, ini liberalisasi, begitu. Nah tentu ya kita sebagai umat Islam yang merupakan jihad itu tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam, tidak bisa. Ya itu ajaran Islam. Jihad itu ajaran Islam Ibu dan Bapak. Nah, maka bagaimana ya kita berjihad besok di 2024 nanti. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Data wonten ing sapendenginipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun Bapak Ibu menika wonten informasi saking Majelis Tidjasmen DCM Kecamatan Data dumateng panjenenganipun Bapak Amin Bambang kula semanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hormati, menyikapi instruksi dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo agar cabang-cabang Muhammadiyah terutama Tidjasmen untuk mengkoordinasi kegiatan upacara bendera Hari Guru tanggal 25 November
Maka untuk itu pimpinan cabang Muhammadiyah Data akan menyelenggarakan acara berita tersebut yang melibatkan tidak hanya guru karyawan saja di Aum Gata, tetapi juga pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan ranting serta warga Muhammadiyah seluruhnya. Karena untuk giroh kita tempatnya upacara tidak seperti biasanya yang di halaman sekolahan atau di lapangan, tapi untuk PCM nanti kita akan menyelenggarakan upacara di tanah wakaf dari Pak Dokter yang 2000 meter itu di Desa Tangsang di Dukuh Jogahan RT 1 RW 9 di sebelah baratnya SD Negeri Tangsang 1. Maka itu nanti kami mohon Bapak sekalian bisa menghadiri upacara tersebut. Undangan jam 6.30, nanti undangan tertulis akan kami sampaikan ke pimpinan ranting Asia dan Muhammadiyah serta cabang Muhammadiyah. Harinya Sabtu tanggal 25 jam 6.30. Itu ya Bapak sekalian. Kemudian untuk kedua, mohon kepada Bapak Ibu anggota manajemen nanti setelah pengawasan saya mohon untuk tinggal sebentar koordinasi kegiatan supervisi yang akan kita selenggarakan minggu ini. Untuk Bapak Ibu guru pakaiannya batik FBM. Bapak Ibu guru, untuk Bapak Ibu warga Muhammadiyah nanti atribut Muhammadiyah asik monggo yang punya nopo ngaten. Wabillahi taufiq wal sampaikan, ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketua salajengipun informasi infak wonten ing injing punika pikantuk Rp865.000. Mugi dados amal kita sami. Amin ya rabbal alamin. Total kas